Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Martial Universe episode 2 ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sob. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komen demi berkembangnya channel ini. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada part 1 sebelumnya, Lindong selalu gagal mencapai tubuh perunggu, bahkan setelah dirinya disambar petir yang dahsyat. Di sisi lain, kelompok Diteng akan mencuri sumber guntur dari binatang kristal guntur. Tapi tidak disangka, kelompok Diteng ini malah dimanfaatkan oleh Lindong. Dan dia berhasil mengambil sumber guntur itu, yang pada akhirnya membuat Diteng marah besar. Setelah mendapatkan sumber guntur, Lindong pun kabur bersama dengan Xiaoyan. Diteng yang tidak mau kehilangan sumber guntur itu pun tidak mau melepaskan Lindong begitu saja. Kejar-kejaran pun dilakukan oleh Lindong dan juga Diteng. Di sisi lain, binatang kristal guntur muncul dan tidak rela sumber gunturnya dibawa pergi oleh manusia. Saat Lindong sedang bentrok dengan Diteng, binatang guntur itu akan mengeluarkan serangan ke arah Lindong. Xiaoyan pun kemudian bergegas untuk melawan binatang kristal guntur itu, sementara Lindong melanjutkan bentrok kekuatan dengan Diteng. Setelah ada celah untuk kabur, Lindong pun segera pergi dari tempat itu. Pagi harinya kelompok Diteng terus menyusuri hutan untuk memburu Lindong. Diteng pun marah kemudian menyuruh anak buahnya berpencar, karena bagaimanapun juga dia harus bisa mendapatkan kembali sumber guntur yang telah dicuri oleh Lindong. Xiaodio lalu muncul dan memperingatkan Lindong. Lindong pun sadar bahwa Diteng pasti akan terus memburu dirinya sebelum mendapatkan sumber guntur itu. Lindong kemudian bertekad untuk segera mencapai tubuh perunggu dengan sumber guntur agar dia bisa melawan Diteng. Tapi sebelum itu, Lindong harus menemukan Xiaoyan terlebih dahulu. Lindong dan juga Xiaodio telah mencapai suatu tempat. Tiba-tiba saja sesuatu muncul dari dalam kepulan asap. Dan tidak disangka, ternyata itu adalah Xiaoyan yang terluka parah dengan tubuh yang mengeluarkan petir. Setelah Lindong dan juga Xiaodio mengeceknya, ternyata Xiaoyan seperti itu dikarenakan dia bertarung keras melawan binatang kristal guntur dan telah berhasil membunuh binatang itu. Tiba-tiba saja, Lindong pun menyadari kehadiran dari seseorang. Dia pun segera menggendong Xiaoyan yang lemas dan mencari tempat bersembunyi. Tidak lama kemudian, yang muncul adalah kelompok Diyun. Dia segera menyuruh anak buahnya untuk berpencar mencari Lindong di tempat ini, sedangkan sisanya pergi melapor pada Diteng. Di tempat persembunyian, Lindong mendengar bahwa dia sedang dicari oleh kelompok Diteng. Tiba-tiba saja, tubuh Xiaoyan pun menjadi aneh. Saat ini Xiaoyan mengeluarkan cahaya biru dan dia melayang di udara. Xiaodio pun mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, karena ini merupakan tahap evolusi dari Xiaoyan, karena dia sudah berhasil mengalahkan binatang kristal guntur dan sebagian energinya masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Makanya Xiaoyan bisa mengalami evolusi seperti ini. Lindong yang tidak mau menyia-nyiakan waktu pun juga mulai menyerap sumber guntur agar bisa mendapatkan level tubuh perunggunya. Dengan penyerapan biasa, Lindong pun merasa kewalahan karena sumber guntur itu energinya sangat besar. Hal ini membuat Xiaodio menyuruh Lindong untuk tidak memaksakan diri, karena hal itu akan membuat tubuh Lindong menjadi meledak. Lindong yang cerdas pun bergegas memakai simbol leluhur di dahinya untuk membantu penyerapan. Di luar goa pada saat ini, Diteng marah besar karena Diyun dan kelompoknya tidak berhasil menemukan Lindong. Tiba-tiba saja, seseorang bernama Liu Gai pun muncul dan mulai mengejek Diteng, karena seorang Diteng bisa kehilangan sumber guntur dengan mudah.
Tiba-tiba saja sesuatu kali ini meledak dengan keras, yang ternyata itu adalah Lindong yang telah berhasil menyerap sumber guntur. Lindong kemudian keluar dari dalam goa dan berhasil menaikkan level kultivasinya. Kemunculan Lindong ini membuat Diteng marah besar dan kemudian dia berniat untuk membunuh Lindong. Bentrokan keduanya pun kembali terjadi dan hasilnya saat ini Lindong lebih unggul dari Diteng dan berhasil menghajar Diteng dengan mudah. Liu Gai pun kemudian menertawakan Diteng yang kalah dari seorang bocah. Dia pun kemudian menawarkan dirinya untuk membantu melawan Lindong asalkan nanti sumber guntur itu harus dimiliki oleh Liu Gai. Diteng pun setuju dan keduanya kini bekerja sama untuk bertarung melawan Lindong. 还找了个帮手啊，那就来试试吧。 Di saat semuanya yakin bahwa Lindong sudah kalah, dia secara tiba-tiba terbang ke udara. Bentrok kekuatan besar pun dilakukan dan hasilnya Lindong tetap unggul. Hal ini membuat Liu Gai dan juga Diteng mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tapi hal itu masih bisa diatasi oleh Lindong dengan tombak naga surgawi. Tidak lama kemudian Lindong mengeluarkan gerbang simbol manifestasi dan mengalahkan kelompok Diteng. Xiaoyan yang juga sudah berhasil mengalami evolusi, dia pun kali ini keluar dari dalam goa dengan penampilan yang keren lalu menakuti kelompok Diteng. Diteng dan Liu Gai yang ketakutan pun memohon agar mereka tidak dibunuh dan memberikan Lindong 100.000 pil yuan murni. 不打了，迪腾也当认识小兄弟这个10万，你要赔偿我的损失，不然我跟你没完。 Lindong pada saat ini melanjutkan perjalanan ke kota Dahuang dengan menunggangi Xiaoyan yang sekarang sudah bisa terbang karena sudah mengalami evolusi. Tapi tidak disangka, setelah turun dari udara mereka malah tersesat di dalam hutan berkabut. Bahkan kemampuan Xiao Diao tidak bisa mendeteksi jalan keluar dari kabut tebal ini. Tiba-tiba saja, Lindong mendengar teriakan seseorang di dalam hutan. Dia pun kemudian bergegas untuk mencari orang itu. Ternyata teriakan itu berasal dari seorang bocah bernama Jiang Yinyin yang akan diserang oleh harimau ekor buaya. Saat bocah itu akan diterkam, Lindong pun muncul dan menyelamatkan si bocah. Jiang Yinyin pun lalu berterima kasih pada Lindong karena dirinya tidak jadi santapan harimau buas itu. Tidak lama kemudian, segerombolan orang muncul dari dalam kabut dan membuat Lindong menjadi waspada. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah gerombolan orang yang muncul dari dalam kabut itu? Apakah mereka akan membahayakan nyawa Lindong dan juga Jiang Yinyin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.